Izin record ya, Ibu. Betul. Ya, selengkapnya Mas Muhammad Ikhwan Alfaris. Tugas di mana, Mas? Di Kemenak Purworejo, tepatnya di KUA Oh, Kecamatan KUA. Bruno. Ya, Penyuluh apa penghulu? penghulu, Ibu. Penghulu. Oke, baik, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Purwadi, mohon izin kita mulai, nggih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai untuk sesi seminar Mas Ikhwan kali ini, monggo kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Kami informasikan nanti urutannya ya. Yang pertama Mas Ikhwan nanti kami beri waktu 7 menit ya Mas untuk memaparkan Ini, rancangannya. Pilih bagian yang penting-penting saja. Kemudian setelah itu nanti Pak Purwadi selaku mentor kami persilakan untuk memberikan penguatan dengan waktu maksimal 5 menit dan terakhir nanti Pak Gunawan sebagai penguji akan mengkonfirmasi rancangan Mas Ikhwan juga sekitar 7 menit. Kita mulai yang pertama, monggo Mas Ikhwan untuk bisa langsung share iya, screen Bu. dan memaparkan rancangannya. Baik, terima kasih, Ibu, atas waktunya. Izin share screen. Sudah keluar, Ibu? Ya, sudah. Sudah Mas, sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul tentang optimalisasi kehadiran calon pengantin saat pendaftaran nikah melalui edukasi digital di Instagram KUA Kecamatan Bruno. Untuk pendahuluannya, latar belakang terkait masalah yang saya angkat ini yaitu di KUA Kecamatan Bruno ini banyak sekali calon pengantin yang tidak hadir langsung saat pendaftar nikah. Hal ini bisa menimbulkan kesalahan input data pada aplikasi SIMKAH, lalu permohonan dispensasi dari kecamatan dan juga mempengaruhi proses layanan menjadi tidak efektif. Untuk penyebab utamanya yaitu minimnya informasi tentang pentingnya kehadiran langsung saat daftar nikah. Lalu untuk rumusan masalahnya, bagaimana mengoptimalkan kehadiran calon pengantin dalam pendaftaran nikah dan juga bagaimana media sosial dapat digunakan untuk edukasi prosedur pendaftaran nikah. Untuk tujuan dan manfaat rancangan ini yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur syarat dan waktu pendaftaran nikah sesuai ketentuan yang berlaku, lalu meningkatkan kehadiran langsung calon pengantin dalam proses pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Bruno sehingga mendorong ketertiban administrasi dan layanan yang efektif. Untuk manfaatnya ada dua yaitu bagi ASN KUA dan juga calon pengantin. Untuk layanan lebih efektif dan efisien, lalu bagi calon pengantin lebih mandiri dalam menyiapkan dokumen dan informasi lebih jelas serta prosesnya lebih lancar. Berikut untuk profil organisasinya dan struktur organisasinya. Langsung ke deskripsi isu. Untuk yang pertama yaitu minimnya kehadiran calon pengantin saat pendaftaran nikah di KUA. Lalu yang kedua, kurangnya ketaatan terhadap aturan H-10 pendaftaran nikah. Lalu yang ketiga, minimnya pengetahuan tentang pendaftaran online melalui SIMKAH web. Lalu yang keempat, rendahnya kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya bimbingan perkawinan. Lalu yang kelima yaitu kurangnya edukasi pranikah untuk remaja usia di bawah umur. Dari lima deskripsi isu ini, saya membuat analisis isu APKL untuk skor di peringkat pertama, yaitu skor dengan jumlah 20, tentang minimnya kehadiran calon pengantin dalam pada saat pendaftaran nikah langsung di KUA. Lalu dari lima analisis isu APKL ini, saya bawa ke analisis USG. Untuk ketiga analisis top sebelumnya, dari ranking 1, 2, 3. Ini saya ambil tentang minimnya kehadiran calon pengantin saat pendaftaran nikah langsung di KUA. Jadi kesimpulan hasil analisis isu ini melalui pendekatan USG, core isu yang saya tetapkan adalah minimnya kehadiran calon pengantin pada saat pendaftaran nikah langsung di KUA Kecamatan Bruno. Berikut ini adalah diagram fishbone yang saya pakai.
Ada 4 kategori, yaitu yang pertama dari kategori men, itu kurangnya kesadaran calon pengantin akan pentingnya hadir langsung dalam proses pendaftaran sebagai bagian dari kesiapan mental pernikahan juga. Lalu yang kedua, kebiasaan mewakilkan urusan administrasi, baik itu kepada keluarga, wali, atau kaur desa karena dianggap lebih praktis. Untuk kategori dua yaitu material, untuk yang pertama, pemahaman yang kurang jelas terhadap administratif menyebabkan calon pengantin memilih mengirim berkas lewat orang lain agar lebih mudah. Lalu, kelengkapan dokumen yang sering belum siap, sehingga calon pengantin menunda datang ke KUA. Lalu untuk kategori metode, sosialisasi prosedur pendaftaran mungkin kurang maksimal dari baik dari KUA ataupun baik dari perangkat desa sehingga calon pengantin tidak mengetahui bahwa kehadiran mereka itu diharapkan. Lalu tidak adanya sistem yang mewajibkan verifikasi langsung dari calon pengantin saat pendaftaran. Lalu untuk kategori milieu, yang pertama yaitu lokasi tempat tinggal calon pengantin jauh atau sulit dijangkau, terutama di wilayah pegunungan atau di pelosok. Lalu ada juga keterbatasan waktu karena kesibukan kerja atau studi, sehingga menyulitkan calon pengantin untuk datang langsung ke KUA secara langsung. Setelah penentuan kategori diagram Fishbone, untuk gagasan pemecah isunya, ada 5 gagasan yang saya akan lakukan. Yang pertama yaitu penyusunan dan konsultasi materi edukasi digital pendaftaran nikah. Lalu yang kedua, desain konten edukasi dengan format feed dan story di Instagram. Lalu 3, menjadwalkan unggahan konten rutin setiap pekan. 4, publikasi konten edukasi di Instagram KUA. Yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi efektivitas konten yang saya publish. Berikut untuk metrik rancangannya. Dari yang pertama yaitu penyusunan dan konsultasi materi. Nanti tahapannya adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi calon pengantin terkait prosedur pendaftaran nikah, baik itu tentang pendaftaran H-10, syarat, alur, ataupun pendaftaran melalui SIMKAH. Lalu juga menyusun naskah materi edukatif yang komunikatif dan sesuai regulasi tentunya. Dan mengkonsultasikan semua materi edukasi nanti dengan Bapak Kepala KUA. Lalu untuk outputnya nanti berupa naskah edukasi dan juga rangkuman materi yang siap dikonversikan ke konten digital. Lalu untuk keterkaitan core value berakhlak berikut, yaitu kompeten, harmonis, dan akuntabel. Lalu keterkaitan Dipercepat, Mas. substansi, oh ya, Langsung ke tahap kedua aja. baik. Waktu Anda tinggal Untuk setengah menit, Mas. tahap 2 ini desain konten edukasi, eh, sama tahapannya mendesain materi, menyesuaikan desain, dan melakukan finalisasi. Lalu untuk yang ketiga, menjadwalkan unggahan konten rutin setiap pekan, menyusun kalender, menentukan hari, dan pengaturan jadwal unggahan. Untuk yang keempat, publikasi konten, ini nanti tinggal mengunggah di Instagram resmi, lalu membagikan file digital konten untuk disebarkan di story ataupun grup WhatsApp. Nanti juga ada kolaborasi dengan teman-teman penyuluh. Lalu untuk yang kelima, monitoring dan evaluasi tentang konten, meninjau statistik Instagram dan juga viewer efektivitas dari konten tersebut. Lalu untuk kendala dan antisipasinya, Oke, Mas. ini Cukup, Mas. Cukup, ya, cukup. Ibu. Dah. Terima kasih, Ibu. Baik. Monggo, mentor berikutnya untuk bisa memberikan penguatan. Kami persilakan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Purwadi yang menjadi Kepala KUA Kecamatan Bruno sekaligus mentor dari Saudara Ikhwan. Dalam hal ini memang sudah melakukan beberapa kajian di kantor kami, termasuk salah satunya isu yang diangkat adalah perihal optimalisasi kehadiran calon pengantin ketika pendaftaran nikah. Karena memang ini satu hal yang sampai hari ini belum terselesaikan, di mana kita ingin agar ketika pendaftaran nikah itu semua berkas itu terverifikasi dengan baik, baik itu data dalam data kependudukan ataupun data-data lain sebagai pendukung. Nah, ini kadang-kadang tidak bisa kita langsung putuskan data mana yang dipakai karena memang seringkali antara data yang diajukan di dalam berkas itu berbeda antara KK, KTP, bahkan di akta ataupun ijazah. Nah, dalam hal ini tentu saja kita
sangat sangat prihatin dengan ketidakhadiran mereka, sehingga yang seharusnya bisa diputuskan mana yang harus digunakan sebagai data yang selanjutnya bisa disesuaikan itu akhirnya terkendala. Nah, ini kami juga berharap dengan terobosan-terobosan dari saudara Faris ini nanti akan memberikan pemahaman edukasi secara luas dan masif kepada masyarakat-masyarakat di wilayah Brunei tentang pentingnya kehadiran mereka di KUA saat pendaftaran nikah. Demikian saja Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pur. Monggo Pak Gunawan Baik, bisa langsung. J. terima kasih. Suara saya terdengar, Mas Muhammad Faris. Agak jauh Iya, mungkin Pak Gun, agak jauh. Oke, Suaranya agak jauh. Ya. tapi terdengar ya. terdengar Ampun, Bapak. Oke, baik. Di judul ini optimalisasi kehadiran calon pengantin saat pendaftaran nikah melalui edukasi digital di Instagram KUA Kecamatan Bruno. Nggih, Bapak. Kemudian itu diambil dari core issue ya. Core Iya, isunya itu kalau nggak salah ini ya, minimnya iya, kehadiran calon pengantin pada saat pendaftaran nikah langsung di KUA. nggih, Bapak. Nah, eh, kalau di Gunung Kidul yang saya tahu ya tempat saya, itu ada tahapan pendaftaran itu setelah didaftar, kemudian nanti beri waktu pengantin berdua itu datang ke KUA. Sebutannya itu kalau di Gunung Kidul Yogyakarta itu tarek, Pak. Lah, kalau di mana? Di tempat Bapak ini Purworejo ya? Iya, Bruno, Bruno. Di Purworejo itu ada istilah itu enggak? Atau itu sekedar lokal Gunung Kidul ya? Saya nggak ngerti, tapi bagaimana itu penjelasannya? Nggih, Bapak. Kalau untuk di Bruno atau mungkin lebih tepatnya di umum ya, Bapak ya. Di Setelah Purworejo pendaftaran itu. itu Ah, nantinya akan ada bimbingan perkawinan, Bapak biasanya. oh itu ya, yang Ya, tarek itu ya. ya. Oke. Cuman di daerah sini untuk bimbingan perkawinan juga memang sudah diterapkan, tapi karena tadi Pak terkait pendaftarannya itu banyak yang mendadak dan hanya diwakilkan saja, jadi keterbatasan waktu itu membuat para calon pengantin itu tidak bisa hadir kembali, Pak. Mungkin Oh, bimbingannya dilakukan setelah pernikahan atau mungkin bahkan pas pernikahan itu sendiri gitu. atau sudah pinter-pinter ya tanpa bimbingan sudah bisa ya. Oke, artinya itu kendala pendaftaran itu harusnya idealnya secara administratif aturan itu datang ya, datang ke Kalau dari KUA. Tetapi secara, kebanyakan tidak datang. iya Pak, Terus yang mendaftarkan siapa, Mas? dari Kebanyakan perangkat desa ataupun dari wali walinya. atau dari Keluarga, keluarga iya, gitu ya. Oke. Ya artinya itu permasalahan. Kemudian jenengan mencoba untuk mengedukasi lewat digital, lewat Instagram. Tadi oke, disebut-sebut tentang gunung-gunung. Pemukiman di daerah Bruno kayaknya banyak gunungnya seperti Gunung Kidul ya. iya Pak. Kebayang Kebetulan nggak kalau di, nanti Instagram itu terkendala oleh akses internet misalnya, jaringan yang tidak lancar. oh, kalau untuk di daerah sini sendiri terkait Di- sinyal eh, Aman. ada beberapa yang tidak aman, ada juga yang aman, Bapak. Oke. Artinya seberapa efektivitas dari eh, gagasan Pak Faris itu tetap ada kendala ya. Iya, ada. Nah, misalnya itu nanti kendalanya sudah di Instagram tapi masih juga belum optimal, kira-kira apa langkah selanjutnya? Dari penyebaran melalui grup WhatsApp, Bapak, ataupun story. Oh gitu ya. Iya, Artinya ada backup untuk seandainya itu gagal atau untuk menambah gitu ya. iya, Oke. Kemudian ini Bapak, di APKL itu ada tiga, masih ada angka tiga ya. Loh, saya khawatirnya kalau sekarang saya yang uji karena saya adalah WI, oke, maka saya tidak terlalu mempermasalahkan. Saya khawatirnya nanti kalau ketemunya itu di ujian akhir. Di ujian akhir nanti penguji Bapak dari luar, oke. mungkin dari BPSDM dan sebagainya yang mereka tahu betul tentang masalah itu. Itu masih ada angka tiga itu. Padahal di APKL itu kan norma yang dipakai itu adalah norma skala Likert. Skala Likert itu ada 5 skala. Satu itu sangat tidak aktual, dua tidak aktual, tiga itu sedang atau cukup, empat Oke. aktual, yang lima itu sangat aktual. Pertanyaannya kenapa Anda masih juga mengambil isu yang tidak aktual, yaitu hanya sedang atau cukup? Apakah sudah tidak ada isu yang lebih aktual dari tiga hal itu? Oh, baik, baik, Pak. Kalau kemarin sepemahaman saya terkait penilaian ini sih tentang APKL-nya ya, Pak ya. Ya, di Jadi saya APKL.
menilai tentang aktual, problematik, dan Iya, kelayakan ini, Pak. iya, iya. Jadi masih belum terlalu detail tentang di aktualnya juga. Karena menurut saya ada beberapa yang memang eh, hal tersebut di aktual sini memang nilainya kurang seperti itu. Maksud saya gini, kalau ada isu yang aktual, kenapa tidak diangkat yang aktual itu ya? Kan Bapak Ibu Bapak waktu pertama kali diminta untuk mengidentifikasi isu atau masalah yang ada di Satker Bapak. Iya, iya, Pak. Artinya yang berdekatan dengan tusi Bapak sebagai penghulu ya, calon penghulu. Nah, apakah hanya sebanyak itu isu yang ada sampai isu yang tidak aktual pun dimunculkan? Nah, habis gimana Pak? Uang adanya hanya 5 dan yang 3 itu pun angkanya faktanya hanya tidak aktual atau dalam arti sedang, hanya angka 3 itu. Hmm. Tetapi itu masalah pemahaman Bapak ya. Oh Kalau iya, iya, masalah Pak. pemahaman nggak masalah, artinya nggak soal. Yang penting saya hanya akan memberikan catatan kalau masih ada isu yang aktual, angkat saja isu-isu yang aktual. Artinya kalau memang ini nggak aktual ya di drop aja cari isu yang aktual. Khawatir saya loh ada isu yang lebih aktual kenapa ngangkat yang tidak aktual kan, buang-buang energi kan gitu ya. Berarti terkait penilaian di angkanya itu ya, Pak ya. Iya, artinya Sebenarnya itu memang bukan kelimanya aktual semua sih, Pak. iya. Enggak di Oh aktualnya iya. gitu kan ada 3 ya ada angka 3 itu tadi. Oh iya, iya, Pak. Nah, itu yang jadi masalah itu di situnya. Nah, nanti secara pragmatis kalau saya ya mau cari isu yang lain monggo atau nek orang mau pinter banget ya terus diganti nanti angka 3 Nggih, jadi angka Bapak. 4. Terima kasih, Pak. Artinya nanti biar tidak menimbulkan pertanyaan bagi penguji gitu loh, Mas. Nggih, Pak. Kalau kalau ini sifatnya saya masih dalam rangka apa ya internal dalam arti saya mencoba untuk memberikan apa kalau dalam Irjen itu apa Bu? Amirah pembinaan ya. Belum sampai kepada harus di punishment. Silakan. Kemudian yang terakhir ini ya, waktunya hampir habis. Itu di core issue itu setelah 5 diambil 3, 3 diambil 1, yang 1 itu adalah core issue atau isu utama. Itu Mas Faris tempelkan di kepala ikan itu, di kepala Oh fishbone iya. itu. Biar nanti orang membaca itu, oh ini toh efeknya, toh ini akibatnya. Akibat ini disebabkan oleh 4M ya, man, material, metode, dan milieu. Jadi Nggih. tempel saja, di copy, tempelkan di kepala ikan itu. Nggih, Yang itu Bapak. nanti harus, kenapa ada akibat ini? Karena ada sebab ya, sebab itulah nanti yang Mas Faris carikan solusi atau gagasannya. Saya kira itu nggak perlu dijawab, sekedar Nggih, Pak. masukan karena waktunya tinggal 15 detik. Makasih Kemarin Bu saya Amiro. masukkan tidak muat, Pak. Nggih. Terima kasih, Bapak. Oke, monggo teknisnya Fontnya monggo. dicilik no mas, fontnya dikecilkan. Ya, Iya, jadi Oh, jangan pakai 11, jika perlu 8 apa pira. Oke baik, terima kasih semuanya Pak Gun dan Pak iya. Purwati nggih, yang Jadi sudah sama-sama. membersamai Mas Iwan ini. Oke baik, nggih, mari kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alamin. Nggih Mas, bisa stop share, Nggih, Ibu. kembali ke main room.